Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Sumber Daya dan Penggunaan Modal Kerja. Sebelumnya, izin perkenalkan dulu, nama saya Irgi Filbildan Jakaria, NPM 2020492, dan ada anggota lainnya yaitu Depi Mutiara S, NPM 073, Iqmal Padilah, NPM 088, Indra Lesmana, NPM 089, dan Intan Sarah, NPM 090. Langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian analisis sumber daya yang akan dibacakan oleh Fadil. Pengertian analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah analisis laporan keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan modal kerja perusahaan serta sebab-sebab perubahan tersebut yang dikenal dengan sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja pada suatu periode. Informasi ini sangat penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola dana atau modal kerja untuk membiayai operasi perusahaan. Modal kerja yang dimaksud adalah modal kerja bersih, yaitu selisih lebih aktiva lancar di atas utang lancar. Oleh karena itu, yang menjadi sumber dan penggunaan modal kerja adalah akun-akun di luar aktiva lancar dan utang lancar. Selanjutnya slide kedua akan dibacakan oleh Depi. Pentingnya analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama menyusun laporan perubahan modal kerja, lalu mengelompokkan elemen-elemen neraca dan laporan laba rugi yang memperbesar atau memperkecil modal kerja. Yang ketiga, menyusun laporan sumber penggunaan modal kerja dan membuat analisis aliran dana mengenai sumber dan penggunaan modal kerja. Laporan modal kerja akan membantu dan memberikan gambaran tentang bagaimana manajemen mengelola perputaran atau sirkulasi modalnya. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja akan sangat berguna bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap modal kerja dan agar analisis terhadap sumber dan penggunaan modal kerja dapat dilakukan secara efektif di masa mendatang. Next, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Yang pertama, sumber modal kerja. Poin-poinnya yang pertama ada hasil operasi perusahaan, yang kedua keuntungan penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Yang ketiga, penjualan aktiva tidak lancar. Yang keempat, penjualan saham atau obligasi. Yang kelima, penerimaan pinjaman jangka panjang. Poin kedua, yaitu penggunaan modal kerja. Yang pertama, pembayaran biaya operasi perusahaan. Yang kedua, kerugian penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Yang ketiga, pembelian aktiva tidak lancar. Yang keempat, pembayaran pinjaman jangka panjang. Yang kelima, pembentukan dana untuk tujuan tertentu. Lalu ada konsep analisa sumber penggunaan modal kerja. Yang pertama ada konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini, bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep kualitatif adalah merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih atau net working capital. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, yang sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan, semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Contohnya, tabel analisa sumber data penggunaan modal kerja pada suatu perusahaan. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Indra.
Poin kelima ada cara menghitung modal kerja. Modal kerja dihitung dengan menggunakan rasio lancar, yaitu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio di atas 1 berarti aset lancar melebihi kewajiban. Dan umumnya, semakin tinggi rasionya semakin baik. Rumusnya yaitu current ratio aset lancar, current asset atau kewajiban lancar, current liability. Contoh, untuk tahun fisikal yang berakhir pada 31 Desember 2017, PT Taruna Arka memiliki aset lancar senilai 36,54 miliar rupiah, termasuk kas dan setara kas, investasi jangka pendek, surat berharga, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, dan aset yang dimiliki untuk dijual. Taruna Arka memiliki kewajiban lancar untuk tahun fisikal yang berakhir Desember 2017 sebesar 27,19 miliar rupiah. Liabilitas lancar termasuk hutang usaha. Biaya yang masih harus dibayar, dan pinjaman dan wesel bayar. Jatuh tempo hutang jangka panjang saat ini, pajak penghasilan yang masih harus dibayar, dan liabilitas yang dimiliki untuk dijual. Menurut informasi di atas, rasio perusahaan saat ini adalah 1,34 miliar. Jadi kesimpulannya yaitu analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan salah satu dari berbagai teknik analisis laporan keuangan yang menyajikan informasi khusus dan spesifik dari suatu laporan keuangan. Ada 3 konsep pengertian modal kerja. Yang pertama adalah konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Dari ketiga konsep pengertian modal kerja tersebut, modal kerja yang akan digunakan dalam analisis ini adalah modal kerja konsep kuantitatif, yaitu selisih aktiva lancar dan atas hutang lancar yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, modal kerja yang digunakan menggunakan prinsip net working capital atau modal kerja bersih, di mana jumlah modal kerja sudah memperhitungkan kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh perusahaan. Selain itu, ada 2 jenis modal kerja, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, nama MD Fadilan Rohman, NPM 2020-4101 dari kelompok 3. Ya, Dia. Izin bertanya, apakah penting modal kerja bagi suatu perusahaan? Terima kasih. Izin bertanya. Ya, Elca. Nama Elca, NPM 078. Pertanyaannya, apakah ada prosedur dalam menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja dari kelompok 1? Baik. Izin bertanya. Iya, Den. Sok. Saya Dendi, perwakilan dari kelompok. Izin bertanya ya, pertanyaannya bagaimana cara menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja? Terima kasih. Baik. Mau jawab pertanyaan dari Fadil? Tadi teh pertanyaannya teh apakah penting modal kerja bagi suatu perusahaan? Fadil? Ada suaranya? Ya, benar. Ya. Jawabannya teh. Yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumennya. Yang ketiga, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumennya. Yang keempat, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Gimana, Del? Cukup? Cukup, makasih, cukup. Boleh nanya? Ya, boleh. Muhammad Naufal ya? Ya, nama Muhammad Naufal Fauzan, NPM terakhir 108 dari kelompok 3.
mau nanya apa saja jenis-jenis modal kerja? Mau jawab pertanyaan yang Elca, yang prosedur analisis sumber dan penggunaan modal kerja? Iya. Prosedurnya itu yang pertama menentukan besarnya perubahan modal kerja, yang kedua mengidentifikasi dan menentukan besarnya sumber modal kerja, yang ketiga mengidentifikasi dan menentukan besarnya penggunaan modal kerja, dan yang keempat membuat laporan tentang sumber dan penggunaan modal kerja. Cukup, Elca? Oke, cukup dipahami. Makasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Naupal ya. Apa saja jenis-jenis modal kerja? Yang pertama yaitu modal kerja pemasaran. Modal kerja yang harus selalu yang pertama modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus selalu ada pada perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik dalam suatu periode akuntansi yang diperlukan untuk kelancaran usaha. Yang kedua ada modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang dibutuhkan saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan suatu periode. Mungkin seperti itu, jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya mau izin menjawab pertanyaan dari Dendi. Bagaimana cara menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja? Itu kan? Betul. Menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja dapat dilakukan dengan 1. Menyusun laporan perubahan modal kerja. 2. Mengelompokkan elemen-elemen neraca dan laporan laba rugi yang memperbesar atau memperkecil modal kerja. 3. Menyusun laporan sumber penggunaan modal kerja. Yang keempat, membuat analisis aliran dana mengenai sumber dan modal kerja. Gimana, Dendi? Ya, terima kasih dapat saya pahami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah ucap kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.